hari ini sama-sama kakak Jenny dengan Mr. D. Kita mau menuju ke Kampung Yoboy. Ikuti keseruan video kita ya selama perjalanan ini. Nanti Mace kasih lihat ya, ini perjalanan kita. Nanti Mace kasih lihat video lengkapnya. Pokoknya sahabat YouTube simak video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Kampung Yoboy yang menjadi tujuan perjalanan kami ini terletak di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Kampung Yoboy menjadi tujuan wisata para pelancong setiap datang di Jayapura. Untuk sampai ke Kampung Yoboy, kami harus menggunakan ojek laut dengan tarif Rp10.000 atau Rp150.000 untuk harga charter dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit dari dermaga Yahim. Mengedepankan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata, kampung ini punya cara tersendiri mengemas beberapa atraksi yang dapat sahabat nikmati kala berkunjung di sini. Yoboy. Selamat bertemu, saya Jenny. Iya, oke, ini saya punya suami, Mr. Donald. Ini saya punya bapak, Pendeta Imbenai. Ini mama. Ini mama. Ini ada laki-laki yang mau Oke. Terima kasih sudah menyambut. Kita mau langsung ke rumah kan? Jika sahabat merasa suntuk dengan hiruk-pikuk pekerjaan di kota dan butuh suasana untuk santai sejenak sambil menikmati panorama Gunung Siklop dan Danau Sentani, mungkin kampung ini bisa menjadi pilihan bagi sahabat sekalian. Atau sahabat ingin mendapatkan suasana desa atau kampung yang masih tradisional, di sini juga bisa sahabat dapatkan. Kehidupan masyarakat yang masih alamiah atau tradisional inilah yang menjadikan Kampung Yoboy ini disinggahi para turis hingga para pejabat. Sebut saja seperti Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil juga pernah mampir di kampung ini dan sejumlah pejabat negara lainnya. Yaps, mereka datang ke kampung ini bukan saja turis, namun para pejabat yang melakukan kunjungan kerja ke Papua. You know, this is the garden. If they want to have the garden, vegetable garden, this is how they make it. So this is coming from the sago leaves. That's the stem of it. And then they put the soil from the land. And then you see they have this is cabbage, and this is papaya. This is papaya tree then. This is lemongrass, and that's their turmeric. See? Yeah. And they have also lettuce, baby. Lettuce here. They have lettuce. Wow. Okay, chili, tomato. Oh, they have everything. That's good. This is ginger. Yeah. Ginger one here. Ginger. This is kemangi, Indonesian basil. Yeah. Kemangi. Another sawi-sawi ya. Sayur-sayuran ini tumbuh di dalam pelepah pohon sagu yang dibuat sebagai media tanam. Jadi, dulunya di kampung ini mereka terkenal dengan Taman Gizi Terapung, seperti yang sahabat YouTube lihat. Taman gizi karena yang mereka tanam adalah sumber gizi, yaitu sayur-sayuran, baik itu sawi, kol, bunga kol, kangkung, bayam, dan sejumlah bumbu dapur seperti rica, tomat, bawang, kemangi, dan sejenis bumbu dapur lainnya. Ini sangat unik karena meski tinggal di atas rumah terapung atau rumah berlabuh, dalam penyebutan di Papua, masyarakat dapat berkebun untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Yaps, mereka punya ikan yang bisa langsung dipancing di danau, sagu yang berada di belakang kampung ini, hingga sayur-sayuran yang ditanam secara organik menggunakan pupuk yang terbuat dari tanaman eceng gondok, lumut, dan ampas sagu. Unik kan media tanamnya? Mereka tidak menggunakan tanah tapi ampas sagu. Nah, bicara tentang ampas sagu, Maci akan ajak sahabat YouTube untuk lihat
Dan saat ini kita sedang menuju ke kebun untuk melihat atraksi panen sagu. Sementara yang di samping kiri kanan ini, kalau sahabat YouTube lihat, ini adalah tanaman eceng gondok yang tadi Mace sebutkan, yang digunakan sebagai pupuk organik untuk menanam sayur-sayuran di kampung Yoboy ini. Selain untuk dikonsumsi, sayur-sayuran tadi juga dijual kepada pengunjung. Jika sahabat lihat, proses panen sagu ini menggunakan mesin. Yaps, saat ini dengan kemajuan teknologi, masyarakat terbantukan dengan mesin parut untuk menggantikan proses tokok sagu yang dahulu dilakukan secara tradisional menggunakan kapak batu atau alat penokok sagu yang terbuat dari pohon sagu dan dibuat seperti palu atau kapak. Ada juga yang terbuat dari besi. Namun, di daerah pedalaman lainnya, alat penokok tradisional ini masih dapat kita jumpai. Video ini juga untuk menjawab beberapa komentar di video lain yang Mace baca. Mereka beranggapan sagu yang diinjak-injak itu yang kami makan. Itu sangat keliru dan salah. Proses panen sagu di Papua dilakukan secara bersama-sama antara bapak dan ibu atau bapak dan mama, di mana kaum bapak biasanya menokok atau memarut sagu dan mama-mama atau ibu-ibu yang bagian meramas sagu, seperti yang saat ini sahabat YouTube ada lihat. Jadi ini mama peras berapa kali, Ma? 4 kali ya? Jadi ini tadi setelah dari mesin taruh di sini, baru peras dia 4 kali. 5 buang. Setelah ini ya dia ampas ini buang. Jadi nanti setelah diperas ini ke bawah, yang di atas ini nanti dibuang ya, di sana ada di sana. Yang kami olah adalah batang pohon sagu yang sudah ditebang dan dibersihkan, lalu diambil bagian batang pohon yang di dalam, lalu dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau dulu dibagi 2 lalu ditokok, kalau sekarang berbeda seperti yang sahabat YouTube lihat di video ini. Mama bawa taruh di sana, baru nanti diramas, diperas, ambil air dari situ, terus diperas di situ sebanyak 4 kali. Yang kelima itu dia serbuk itu dibuang. Nah, air yang turun ke bawah sini yang nanti jadi sagu, begitu ya. Mungkin ke depan pakai kacamata ya, belum dan kacamata safety kah, supaya Om mata aman toh? Lagi, ampas ini. Iya, I'm talking about safety glass, supaya Om mata aman toh? Lagi. Iya, tapi bagus Om. Secara keseluruhan terima kasih suka kasih tunjuk ke kita orang modern style, because normally they use their traditional tool to do this from the tree stem, but then this is now modern style, how they use the machine to help them. And he said that to do that thing also they have the machine, but in here she's doing it manually, traditional way. So mom, if they had a sagu factory in America, it would all be computerized, robot. Yeah. If it's in America, yeah, probably Robot. robot work. But this is good for you and me, because this is my first time coming and see how they do things like this. Yeah. Oh, you guys also. Mama dan Bapak juga katanya baru kali ini lihat langsung. Terima kasih Ome, sudah kasih waktu kita lihat langsung prosesnya. Mama terima kasih. Baik, jika sahabat bertanya kenapa masyarakat beralih ke mesin parut, ya karena dulu waktu proses tokok sagu itu bisa memakan waktu hingga 7 hari, sementara permintaan sagu saat ini cukup tinggi, sehingga dengan kemajuan teknologi mereka beralih ke mesin parut ini untuk menghasilkan lebih banyak lagi sagu untuk memenuhi permintaan-permintaan dari kota ataupun dari pasar. Seperti itu sahabat YouTube.
Baik, jadi ini setelah kita dari hutan sagu tadi di belakang, tong lihat mama dan bapak dong bikin sagu. Nah ini sekarang sudah ada di depan ini papeda yang sudah dibikin ya, dengan dia potongan itu dengan ikan mujair kuah kuning seperti ini. Biasanya masyarakat Sentani bikin, mama-mama dong masak untuk dimakan. Nah ini sekarang Mace sudah dengan kakak Jenny, channel Mace Papua di Amerika. Bagaimana kakak ibu perjalanan kita siang ini? Mantap. Mantap, tapi mandi keringat. Teman-teman jangan lupa ya, subscribe di channel Mace Papua Pucerita dari Timur. Terima Tapi Mace kasih. Papua yang ini mau lap keringat tuh leh. Luar biasa karena memang Jayapura ini lagi sangat panas. Oke baik, jadi ini kita mau makan dulu ya sahabat YouTube. Habis itu kita mau lanjut ke trekking sagu yang ada di ujung kampung Yoboy. Oke. Jadi untuk enaknya tuh teman-teman, kita kasih pecah-pecah rica dulu seperti ini ya teman-teman. Iya, make it Rica hard. dulu. Kita kasih hancur rica dulu, tindis-tindis dengan sendok seperti begini tuh teman-teman. Iya, look at Angga. Ya, pakai garam sedikit gitu toh. Nanti kuat turun. Baru nanti kuat turun. Asik apa? Inilah makan ala-ala kita ya. Terima kasih ya Sis Mei. Sama-sama kakak ibu. This is very traditional. Angga is good. Ladies and gentlemen, this is potato. Yes, yes. That's not nice. Ini. Nah itu. Yes. Oke. Selain atraksi tadi, salah satu wisata yang menarik di sini adalah wisata edukasi, yaitu Rumah Baca Terapung yang menjadi teras literasi bagi anak-anak di Kampung Yoboy. Ini menjadi tempat wisata karena ada beberapa turis atau wisatawan hingga tamu yang mampir di sini. Jika berkunjung ke sini, sahabat bisa memberikan donasi berupa bahan bacaan, baik buku dan majalah atau alat tulis sekolah. Kakak Jenny dengan Mr. D ada berkunjung ke rumah baca yang ada di kampung Ini Yoboy. bacanya sky atau ski? Sejuk kali Yoboy. Wow, this is so nice in here. Oke. Jadi Mama ini di sini dalam seminggu berapa kali Mama buka tempat baca ini untuk anak-anak? Rumah baca ini buka setiap hari, bahkan hari Minggu juga buka. Oh, hari ini ya. Tapi aktivitas itu setiap hari Rabu Ya. jam 2 kami hanya pakai waktu 1 jam 15 menit. Oke. Anak-anak usia berapa? Kelas berapa yang Anak usia dari kelas umur 5 tahun sampai 11 tahun. 5 sampai 11 tahun. Oke, terutama yang baru mulai belajar baca ya. Ya kami fokus karena ini wahana literasi, seperti ada lihat ada Iya, huruf-huruf, ada huruf ini angka. ya. Jadi ini teras literasi. Oke. Teras literasi, jadi kami fokus anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berapa banyak itu? Anak yang SD itu yang kelas 1 sampai 25. 25. Oh, pas lah ya jumlahnya ya. Iya. Oke. Mama saya lihat banyak buku di sini. Kira-kira jumlahnya Mama ada ya punya hitungan jumlahnya? Kalau saya buku ini dia hampir 11.000 koleksi buku. Wah, lumayan banyak. Tapi saya berbagi, saya ada buka rumah baca di Kabupaten Jayapura, di hampir di 10 distrik itu ada sekitar 26 taman baca. Jadi Mama bagi buku. Iya, Oh. saya langsung bagi. Terus ini kemarin baru masuk lagi buku. Saya ada hitung lagi, ini yang sudah tulis judulnya, saya ada kasih sendiri, itu yang mau nulis. Oke, terakhir Mama saya mau tanya, kira-kira sudah berapa lama ini Mama buat sanggar membaca rumah baca ini? Saya punya ini mulai dari tahun 2012. Sudah lama ya, 2000. Kalau saya terjun di dunia anak itu sudah hampir 30 tahun. Oke, berarti sudah banyak sekali yang keluar dari sini bisa membaca baik ya Mama ya. Tuhan berkati Mama. Iya, amin. Saya senang sekali karena kita tidak ada yang kita bisa bekalkan selain anak-anak ini, kita ajar mereka membaca karena Benar. membaca itu kan jendela ya, jendela untuk dia bisa melihat dunia luas. Betul. Terima kasih Mama. Terima kasih. Mama Hanifele merupakan tokoh penggerak literasi di kampung-kampung yang berasal dari Yoboy. Mama Hani memiliki tekad untuk mengentaskan buta aksara di Sentani dan di Papua secara umum. Berkat dedikasi dan semangatnya, banyak penghargaan telah diraih olehnya. Bahkan banyak pesohor yang mampir di rumah baca ini.
rumah baca, saat ini kami sedang berada di trekking Sagu yang dibangun sekitar 420 meter. Trekking Sagu ini juga menjadi wisata edukasi bagi para wisatawan. Di sini banyak informasi tentang fungsi, kegunaan, dan atau manfaat sagu yang bisa sahabat peroleh. Di dalam hutan sagu seluas 1.600 hektar ini terdapat 28 jenis sagu dan itu merupakan yang terbanyak di Indonesia. And the garden that people have in front of their house, they come here and they take the soil from here. Yeah, they come and they take the soil from here, and that's very fertilized soil. Tidak pakai tanah asli, Yeah, tempat sagu. Pasagu. So that's coming from. You see, they doing this sagu. Because you see the leaves, they make They use the it, roof. yeah. Dulu kan itu, Yeah. sekarang seng suka keluar. Yeah, the leaves for the roof, and she just told more than us. container. Yeah, and she just told us. Gak banyak untuk this dinding. This one, Yeah. that's for the wall of the house, and also they take this and they put into the lake. That's to attract the fish, and fish playing there, and then they catch the fish. That's how they do things here. But you see the center of it, that's for the wall for the house. Yes, and you saw some for the barb for the floor. The barb for the floor. Yeah. Oke, jadi teman-teman kita tadi sudah dari trekking Sagu untuk di Kampung Yoboi ini ya, dan teman-teman yang berada di seputaran kota Jayapura sampai ke Sentani dan sekitarnya, kalau ada waktu mainlah ke tempat ini ya. Ini Kampung Yoboi ya, ada tempat trekking sagu, dan di dalam hutan sagu ini ada banyak sekali informasi. Ternyata saya juga baru tahu kalau pohon sagu itu ada banyak sekali jenisnya di sini. Tadi sudah dijelaskan sama ibu yang di sini, ya. Dan harapan saya untuk kedepannya masyarakat di kampung sini bisa mendapat lebih banyak manfaat dari pengunjung yang datang ke sini, ya. Mungkin untuk masyarakat di sini adalah mungkin lebih lagi menyiapkan banyak pernak-pernik yang bisa dijual ya, supaya kalau ada pengunjung mereka mau beli hiloi, mereka mau beli di sini. Tadi saya lihat ada tanaman-tanaman kebun ya, dan tanah sagu, ampas sagu ini ternyata subur sekali ya. Kita juga bisa jual loh tanah itu. Jadi saya pikir itu bagus untuk jadi pupuk alami ya, untuk yang suka bertani, berkebun. Nah, bisa beli dari sini, tanahnya bagus sekali, tanah sagu itu subur sekali ya. Dan untuk saya terima kasih untuk Kampung Yoboi yang sudah menerima kami, dan saya berharap mudah-mudahan datang berikut lagi sudah lebih maju lagi di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu Kakak Jenny dengan Mr. D sudah jalan di depan. Mr. D mau lihat orang mancing ya, dan mau foto di latar Kampung Yoboi. Beautiful village, beautiful people, beautiful lifestyle. We have had the opportunity to learn much about the sagu tree today. Sagu tree is a way of life, a way of survival here for these people. And it's just all beautiful, the way they use that tree, the way they engineer with that tree, the way they make that tree work for them, the way they feed on that tree. It's just a beautiful thing, beautiful village, beautiful people. I was glad to be here in the village of Yoboi. Thank you, bye. Oke, thank you.